Selamat datang di Daeng Jabir Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Usman Jabir, lahir di Irian Jaya 2 Juli 1975. Tinggal di Gunung Putri, Bogor. Secara berdirinya BPKB Banten itu pada tahun dimana dulu negara atau bangsa ini dalam keadaan sementara kurang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Waktu itu timbullah pemikiran-pemikiran para ulama-ulama Banten, jawara-jawara Banten, tokoh-tokoh Banten, semuanya berdirilah ormas yang disebut atau dengan nama BPKB Banten. Pendirinya adalah para ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat, jawara-jawara Banten. Dan pendiri utamanya adalah Haji Profesor Dr. PB Dudung Sukriwa. BPKB Banten adalah singkatan dari Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Lahir tanggal 6 Juli 1998. Pada saat itu adalah masa reformasi. Alasan saya masuk organisasi BPKB Banten pada saat itu tahun 2017 adalah saya melihat organisasi ini sangat baik tentunya. Saya pelajari, saya dalami persaudaraannya, persatuannya sangat baik, sangat kuat, dan doktrinnya juga itu jelas sekali, yaitu berjuang, beramal, berakhlakul karimah. Saya bergabung ke BPKB itu tahun 2017. Sebelumnya saya menjadi anggota di ranting jadi satgas itu selama 3 bulan. Nah, pada saat ada pemilihan ketua PAC BPKB Banten yang ada di Kecamatan Gunung Putri, saya mencalonkan diri. Alhamdulillah saya ditakdirkan atau terpilih menjadi ketua BPKB Banten untuk wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mulai dari merapikan struktural yang ada, terus merapikan anggota-anggota yang ada mulai dari tingkat ranting sampai tingkat PAC. Kegiatannya banyak, terus bagaimana bersinergi dengan ormas-ormas yang ada di wilayah, masyarakat yang ada di wilayah, dan Puspika, TNI Polri, semuanya. Program yang selalu kita jalankan adalah pertama, harus bisa berbaur dengan masyarakat, harus bisa membantu masyarakat. Dalam hal apa? Mungkin dengan ada jalan, kita bantu. Terkait dengan keamanan, kenyamanan masyarakat, banyak mungkin ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita bantu. Terutama kita melakukan semacam kayak patroli, ikut bersama Polri dan TNI, patroli kalau malam supaya wilayah kecamatan Gunung Putri itu kondusif atau aman. Terus program-program yang lain adalah
harus bisa berbuat sesuai dengan doktrin organisasi yang ada, yaitu berjuang, beramal, berakhlak. Salah satu contoh, selalu sering mengadakan santunan yatim, kaum duafa, dan mungkin orang-orang yang kurang beruntung. Terus ada pengajian atau tawasulan yang kita lakukan rutin setiap minggu sekali. Supaya apa? Supaya di samping itu juga kita sembari mengajarkan atau menyampaikan pada anggota doktrin organisasi itu, berarti harus begini, begitu. Supaya apa? Supaya lengkap, tidak hanya tahu BPKB tapi paham dengan arti daripada doktrin organisasi BPKB Banten itu sendiri. Hubungan BPKB Banten dengan ormas lain semenjak saya menjadi ketua PAC, alhamdulillah sangat baik dan bisa bersinergi. Nah, itu kita lakukan bagaimana cara bersilaturahmi, bersosialisasi dengan ormas-ormas yang lain, akhirnya tercipta kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan tentunya. Demikian. BPKB Banten, karena memang di wilayah Kecamatan Gunung Putri ini, saya sebagai ketua BPKB Banten Kecamatan Gunung Putri, sekaligus sebagai ketua lintas ormas, saya ajak ormas-ormas yang sudah bergabung selalu bersinergi, terus aktif dalam segala macam kegiatan yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Tentu tidak lepas dari saran-saran dan bimbingan dari TNI Polri, dalam hal ini mungkin Polsek sama Koramil yang ada di wilayah. Aja kita sama-sama kegiatan apapun itu sama-sama ya, dalam arti membantu TNI Polri dalam memberi rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Sangat baik. Jadi ormas benar dinilai dewasa dan bisa bersinergi dengan Polri dan masyarakat, dinilai baik, sangat positif. Pernah sudah berapa kali, sudah ada mungkin sekitar 5 kali ada penghargaan dari anggota Polri atau Polsek yang ada di wilayah, terus lingkungan dan segala macam terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Kalau dari Polri, yang dilakukan BPKB Banten ini adalah sering berpartisipasi atau memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, contoh dalam hal memperbaiki jalan-jalan yang ada yang sudah rusak, terus bantu masyarakat yang butuh dalam hal apa. Yang paling utama penghargaan yang kita dapat dari Polri itu adalah ikut serta Ormas BPKB Banten ini dalam hal membantu menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan. Jadi pada saat 2019 ya, awal 2019, saat BPKB Banten sudah mulai rapi strukturalnya, terus sosialisasi sudah baik, masyarakat juga sudah baik, saya berpikir bahwa ormas ini harus ada logo atau tempat di mana kita harus berkumpul pada saat melakukan suatu kegiatan. Ya, makanya harus berpikir untuk mempunyai sekretariat, dan itu saya lakukan. Saya berupaya dengan rekan-rekan, anggota apa segala macam, menggali potensi yang ada di wilayah dan bisa membuat sekretariat seperti ini. Dalam perjalanan pembangunan memang sempat tersendat
hampir 2 tahun ya, tahun karena baru mulai membangun sudah waktu itu Indonesia dilanda COVID, akhirnya pembangunan tidak berjalan, jadi mandek lah begitu, berhenti karena juga ya, kita waktu itu 2019 itu ya tidak ada berpikir untuk bagaimana membangun atap pesawat, tapi berpikir bagaimana supaya nyawa kita selamat dan tidak kena COVID itu. Jadi fokus untuk kesehatan. Jadi berhenti itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah adem, wabah penyakit itu sudah tidak ada, wabah COVID itu sudah tidak ada, baru mulai lagi. Alhamdulillah 2022 itu jadi langsung kita resmikan pada saat itu. Tanggal peletakan batu atau mulainya pembangunan itu saya lupa ya. Saya lupa karena itu belum lama, mungkin baru 3 bulan pembangunan, datang COVID, hanya berhenti lah itu sekitar 2 tahun kurang lebih. Nah, tapi 2002 awal itu sudah bisa dipakai karena memang sudah boleh dikata jadi, tapi belum 100%, juga komisi 80% sudah dipakai. Nah, resminya itu diresmikan itu syukuran selamatan sekaligus waktu itu milad BPKB Banten yang ke-24 ya, ke-24 2022 ya, peresmiannya pada bulan 6 Juli 2022 peresmiannya itu sudah diresmikan. Alhamdulillah tanggapan dari para pimpinan atau tokoh-tokoh yang ada di dalam BPKB Banten itu, mulai dari tingkat DPC, DPD, DPP, sangat bangga dan sangat senang dengan adanya BPKB Banten yang di Kecamatan Gunung Putri ini, yang bisa membuat sekretariat Ormas BPKB Banten yang boleh dikata bagus lah, mewah gitu. Dan kebanggaan buat seluruh anggota Ormas BPKB Banten, bukan hanya di Gunung Putri tapi di luar Gunung Putri, bahkan keseluruhan. Saya terinspirasi atau terlalu bersemangat dengan BPKB Banten itu dengan pertama melihat figur pendirinya, yaitu Abah TB Dudung Subriwa. Saya pernah ketemu dengan beliau pada saat belum lama habis terpilih jadi Ketua PAC. Beliau sampaikan kepada saya bahwa saya titipkan organisasi, saya titipkan BPKB Banten kepada kamu, khusus wilayah Kecamatan Gunung Putri, kamu besarkan, dan insya Allah selama kamu niatnya ikhlas, BPKB Banten akan besar dan bisa bermanfaat buat kamu, anggota kamu, dan masyarakat yang ada. Itu pesan pendiri pada saat itu kepada saya, dan alhamdulillah apa yang disampaikan ternyata terbukti. Saya lakukan itu mulai, walaupun memang harus paksa semua usaha supaya bisa membangun, tapi ya akhirnya jadi dengan bagus gitu. Yang paling menyenangkan pertama kalau kita masuk di dalam ormas itu atau organisasi masyarakat, yang jelas pertama adalah bertambah saudara-saudara kita itu, yang tadinya kita kenal mungkin cuma 100 orang, setelah di dalam itu langsung bisa jadi ribuan. Dan silaturahmi juga menghiasi perjalanan organisasi itu. Dan silaturahmi kita semakin kenal siapa-siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Senang lah intinya, senang, banyak saudara, banyak silaturahmi.
silaturahmi, ya insya Allah juga umur panjang, rezeki banyak, itu ya, rezeki melimpah. Tapi harus tetap sesuai dengan doktrin, yaitu berjuang, beramal, akhlakul karim. Yang kurang menyenangkan kalau kita di ormas itu adanya konflik. Tapi konflik ini kan pasti ada solusinya selama kita mau menyikapi segala sesuatu itu dengan positif, cara berpikir yang baik. Karena pada dasarnya ya tidak ada ormas atau perkumpulan apa segala macam yang mengatur bahwa kamu harus berseteru, kamu harus berperang dengan siapapun, apa tidak ada. Tidak ada ADART yang mengajarkan begitu. Tinggal kitanya yang ada di dalam. Pemimpin harus dewasa menyikapi apabila memang timbul suatu masalah. Sekecil apapun harus bisa diselesaikan, sebesar apapun juga harus bisa diselesaikan. Jadi pesan saya untuk seluruh saudara-saudara saya atau anggota yang ada di kabupaten, bahwa berorganisasi adalah berbaur dengan banyak orang atau banyak manusia, mulai dari suku yang berbeda juga bisa, agama berbeda, adat istiadat apa segala macam berbeda. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dan kita bisa berkumpul dalam satu wadah yang akhirnya menyatukan suatu visi dan misi menuju ke arah yang memang sudah diatur oleh organisasi atau yang ada di dalam ADART. Apapun perjalanan itu, selama kita dengan niat yang baik, ikhlas, insya Allah tercapai. Sama untuk saudara-saudara saya yang memimpin atau apa segala macam, begitu juga anggota dan semuanya. Jangan pernah pesimis. Selama kamu punya niat dan mau berbuat, insya Allah pasti sukses, pasti dapat apa yang kamu cari dan apa tujuan daripada organisasi itu. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Daeng Jabir Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.